Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa itaqullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu pada saat jadwal live streaming berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan demi meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selamat bergabung kepada semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat dimanapun berada, sahabat dan kerabat, para jemaah. Alhamdulillah sudah mulai bergabung. Kita bacakan dulu yang bergabung, insyaallah. Supiati Aco, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Nanda bergabung, Buya. Alhamdulillah, selamat. Haji Majid, Masya Allah, minta ridhonya Buya izin menyimak tausiahnya bergabung. Samarinda, Kalimantan Timur. Alhamdulillah. Samsul Alam telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Malaysia, Sabah Malaysia. Selamat berkongsi ya kita sono berkaji pada saat ini, bergabung kita insyaallah. Baik, berikut Nasir Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin menyimak, semoga Buya dan keluarga sehat, amin ya rabbil alamin. Lah hadir bergabung Utaril, insyaallah insyaallah menyimak Buya, semoga sehat selalu Buya, amin insyaallah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Berikut lagi datang bergabung Aril di Malosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin menyimak mengamalkan ilmu Buya sampaikan dan semoga Buya sehat selalu, amin. Alhamdulillah bergabung Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak Buya, saya Masno, Majelis Zikir Ma'rifatullah cabang Jakarta Utara, semoga Buya selalu. Alhamdulillah bergabung Haji Masno, mudah-mudahan berkah dari apa yang disimak. Selamat bergabung Jakarta Utara, insyaallah. Berikut Yahya Arsenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin menyimak, semoga Buya sekeluarga sehat selalu, amin insyaallah. Bergabung kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan bertolabul ilmi, berbagi ilmu dan wawasan pada sore hari ini. Bukanlah karena ilmu banyak, bukanlah kehebatan dan bukanlah suatu keunggulan, tetapi keikhlasan. Keikhlasan berbagi kepada sesama demi meluruskan perjalanan rohani kita kepada Allah. Memperjalankan rohani itu melalui ahli diri. Ahli diri inilah yang harus
dicapai dan dicari dengan rasa. Karena ahli dirimu itu kata Allah disimpan di lubuk hatimu yang paling dalam. Itu ahli diri. Disimpan Allah di lubuk hati yang paling dalam. Insyaallah. Baik, kita teruskan membaca dulu sebelum mulai. Pada saudara-saudara kita yang bergabung, Uus Rudiatna menyimak Buya. Assalamualaikum, izin bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dikaji dan disampaikan. Teruskan bergabung ke lagi sambil menunggu nanti kita untuk melaksanakan pekajian. Kita akan sambut dulu para sahabat dan kerabat saya, para jamaah, para hadirin, kaum muslimin dan muslimat. Selamat bergabung, silakan menuju bergabung karena masih banyak yang akan kita terima untuk bergabung. Insyaallah, mudah-mudahan. Silakan bergabung dulu jamaah insyaallah. Ya, dilanjut untuk bergabung insyaallah. Taufan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Dimasuk tadi sudah bergabung, disusul oleh Yaya Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin menyimak, semoga Buya sehat selalu. Amin. Lanjutkan kepada yang bergabung saudara kita kaum muslimin dan muslimat, para permujahadah pejuang-pejuang tangan Tuhan. Berikut Zulfiadi Regas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi bergabung Buya. Alhamdulillah selamat bergabung. Berikut saudara kita Abdah Majid. Assalamualaikum. Alhamdulillah Buya izin menyimak. Terima kasih Buya. Alhamdulillah menyimak. Berikut Yulinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya dari Nenek Padang. Nah ikut menyimak. Alhamdulillah neneknya sudah menyimak. Kakeknya kemana? Kakeknya ngelayap ya kemana-mana, suruh pulang dulu, nyimak. Berikut Mandiri Game. Nah ini pasti Imam Dunil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat dan keluarga sehat agar selalu bisa membimbing kami dalam program unggulan kupas tuntas tentang ilmu amal dan ibadah yang hak. Insya Allah barakallahu walhamdulillah amin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Berikut Nurbaida dari Makassar, selamat bergabung insya Allah. Nuraini ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya dari Johor Malaysia ikut menyimak. Selamat bergabunglah. Berkongsi kita nih untuk tajuk-tajuk pada hari kita beza-beza lah. Pada tajuk hari ini, pada tajuk esok, tak sama lah pada tajuk ni. Kita seronok lah menyimak ya. Alhamdulillah menyimak Buya, mohon berkahnya amin. InsyaAllah mabrur wa minal amin. Asni, assalamualaikum. Mohon doanya Buya supaya saya bisa mengamalkan ilmu yang Buya ajarkan dari Surabaya.
Surabaya. Ini Surabaya ya. Berikut Nurbaida dari Makassar. Assalamualaikum Buya, semoga Buya selalu sehat dan bahagia. Juga nur ilahiyahnya terpancar terus menerus, izin menyimak. Insya Allah. Nur ilahiyahnya, bahasanya Nurbaidah ini tinggi sekali. Kita dilihatnya, mampu dilihat nur ilahiyah luar biasa. Herwati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, alhamdulillah menyimaknya insya Allah. Silakan bergabung terus para hadirin kaum muslimin dan muslimat, baik di dalam dan luar negeri ya. Mancanegara, Indonesia, berikut sekitaran pulau dalam negara, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali, dan termasuk mancanegara, Malaysia, Singapura, Brunei, Saudi Arabia, dan banyak lagi, New Zealand juga ada. Banyak negara-negara yang bergabung. Alhamdulillah. Kembali terus kita bergabung. Kita menunggu semuanya bergabung. Beberapa orang lagi kita akan mulai kupas tuntas. Ya, berapa orang lagi bergabung, kita mulai kupas tuntas mengenai kebenaran Allah pada diri. Kalau agama kebenaran Allah pada akidah dan akhlak, tapi kebenaran Allah ada pada diri, bukan pada kebenaran akhlak. Karena akhlak itu aqidatul karimah, sifatnya keumatan. Tapi yang bersifat keutuhanan adalah wujud diri. Awal diri adalah wujud ilah ma'adal tunggal wahid mula jadinya. Jadi menghindari pemahaman yang fasik, pemahaman yang syirik, munafik, kita adakan kupas tuntas melalui program YouTube Buya Pasaman Timur yang diikuti oleh 38 negara lebih. Alhamdulillah ke negara-negara sahabat kita dan semuanya yang mengikuti, umat-umat Allah dimanapun kamu berada tidak akan berubah Tuhanmu. Dimanapun bumi kamu injak tidak akan berubah Tuhanmu. Ingat, yang bertuhan bukanlah kamu di mana, tetapi kamu siapa. Itu yang akan bertuhan. Lanjut kepada saudara dan jamaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, selamat datang dan bergabung. Alhamdulillah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Lanjut kita Yadi Plastik. Nah, telah hadir Radi Plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya, barakallah, Fatihah. Semoga Allah sampaikan pada Buya. Mohon izin ridhonya nyimak pengajian Buya dari Pasar Induk, Kota Cianjur. Ya, salam kepada seluruh sahabat dan kerabat seiman di Kota Cianjur, Pasar Induk. Semoga berkah segala perbuatan amaliyah dan ibadahnya sampailah hendaknya kepada Allah, dan sebarluaskan kepada seluruh umat Islam yang bermujahadah, terutama yang sedang berjuang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka segera dia merapat untuk live streaming bersama Buya Pasaman Timur. Kita bukanlah pelaut yang sering menghitung pasir di pantai, tapi kita adalah nelayan pelaut yang mencari ikan untuk bernafkah. Begitulah beragama. Kita bukan perayaan yang merayakan agama, tapi kita adalah agama, membesarkan agama dan menyatakan kebenaran agama melalui wujud dan wujud diri yang hayat satu kodrat dua jiwa. Insya Allah. Nurbaya, selamat bergabung Nurbaya. Ustazah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih Ayahanda Mursyid Buya. Semoga Buya sehat selalu, alhamdulillah, menyimak kami, amin ya Allah, amin. Begitu banget orang cintamu ya Allah. Ani isi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah menyimak tausiahnya, amin. Juga bergabung saudara kita Zarli Sartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin hadir mengikuti kajian dari Buya. Mohon selalu doa dan berkahnya Buya agar ilmu dari Buya sampai berkahi ridhoi Allah Subhanahu wa taala ke diri Ananda. Amin ya Allah, amin. Kadir Kahar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Semoga sehat selalu, amin Buya, ya amin ya Rabbil alamin. Insyaallah, terima kasih atas doa-doanya. Berikut Salani Sidik. Ya, Salani Sidik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Semoga sehat selalu, insyaallah. Salani Sidik, mudah-mudahan menyimaknya benar-benar sampai ke pada makom diri dalam diri, insyaallah. Sutrisno, alhamdulillah Buya, semoga sehat selalu, turut menyimak kajiannya, bermanfaat bagi umat, amin. Itulah tujuan kita. Razi Ali, assalamualaikum Buya, hadir ya, hadir menyimak ilmu yang disampaikan, semoga Buya sehat selalu. Razi Ali ini adalah seorang polis Malaysia. Nah, dia jemaah, seorang polis perwira polisi Malaysia ni, Razi Ali. InsyaAllah selamat bergabung, InsyaAllah, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua dalam berkongsi ya. Razi Ali, kita berkongsi ini biar tajuk kita pada hari ini maklumannya pada diri kita, InsyaAllah. Seronok ya. Iswan, assalamualaikum Buya, izin menyimak walau belum paham. Nah, paham itu milik Allah. Pelajari surat Al-Baqarah 269. Allah tidak akan memberikan suatu pemahaman kecuali kepada orang yang dikehendakinya, atau hikmah. Hikmah itu pemahaman namanya. Jadi yakinkan Allah, kalau kita enggak main-main. Yakinkan Allah, isbatul yakin. Kita benar-benar orang yang sedang mencari Dia. Benarkan, yakinkan Allah. Jangan yakin ke amalannya tapi tidak yakin ke Tuhannya. Nah, demikian Iswan ya, mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan yakinkan Allah itu. Yakinkan kalau kita memang wujud yang akan kembali kepadanya dan wujud yang hidup bersamanya. Wasadi Hadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikut bergabung Buya. Wasadi Hadi, insyaallah silakan bergabung, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Lanjut jamaah, silakan bergabung sebelum kita memulai pengajian. Nanti kalau sudah mulai pengajian, baru dalam pengajian nanti kita akan susul lagi siapa yang bergabung nanti. Silakan bergabung dulu, masih ada waktu untuk sebelum kita mulai insyaallah. Silakan bergabung lagi semua jemaah. Mudah-mudahan berkahlah. Untuk kita pahami kebenaran Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dirahasiakan. Ya, ingat. Kebenaran Allah bukan untuk dirahasiakan. Kenapa? Rahasia Allah itu adalah diri, dan diri itu dinyatakan. Apalagi dunia. Dunia dikaji dengan keduniaan, itu beda dengan dunia. Kalau keduniaan itu sifatnya alam, kalau berdunia sifatnya tajali. Dal perjalanan alif kat domah u adalah rahasia
dan ni adalah aku, alif kasroh a adalah nyata. Inilah perjalanan rahasiaku yang nyata. Inilah siapa yang berhasil ke situ, maka dia sanggup taklukkan dunia dengan hasanah. Hasanah itu penaklukan, gak berkutik dunia itu. Dan dunia akan menjadi jamaah dia dan ikut kepada dia. Bukan dia ikut dunia. Ini yang harus dicapai. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Nanti saya zikir tiap malam tapi hidup saya enggak berubah-berubah. Apa hubungannya zikir dengan kehidupan? Hidup dulu baru ada kehidupan. Kodrat diri kita aja belum hidup di mata Allah, kehidupan minta dituntut. Nah, ini salah. Jadi jangan percaya dengan amalan-amalan yang mendatangkan segala kepentingan dunia. Dunia itu adalah jemaah atau kodrat yang mengikuti, atau al-maidah kodrat yang melayani kita. Bukan kita yang melayani dunia. Bergabung Naira. Naira Putri. Assalamualaikum Buya dari Kalimantan Barat hadir. Amin ya Allah. Amin insyaAllah. Selamat datang, selamat bergabung. Isa Aisyah. Assalamualaikum Buya. Alhamdulillah penyerahan dari kalamnya, kalam-kalamnya, amin. Berikut hadir Nurdayan Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin Ananda ikut menyimak, amin. Mudah-mudahan berkah Ananda dan selalu menjadi pandangan dalam 24 jam. Berikut dari Man Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man Bayu dari Ipoh Perak Malaysia. Dari Ipoh Perak Malaysia. InsyaAllah berkah kita sama-sama kepada umat semua. InsyaAllah kita kumpul di sini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Baik, selamat bergabung Man Bayu, Imam Man Bayu. Ini seorang imam dari mancanegara. Razikin Jikin. Assalamualaikum, ikut menyimak dari Palembang Oki. Nah, alhamdulillah wong kita kalau kita kaji kita kaji Tuhan tu berwujud dia pada kita semua. Alhamdulillah, selamat bergabung wong kita kalau Palembang Oki. Berikut adalah Eka Weda Suryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya turut bergabung menyimak kajian siang ini. Amin. Barakallah ya karim. Dari Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin menyimak Buya dari Selangor, Malaysia ni. Berkongsilah kita ni dalam tajuk kaji pendekatan diri kita kepada Allah. Seronoklah simak ya, seronok kita ni insya-Allah. Baik, dilanjutkan terus ya. Muhairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam, sehat walafiat, amin. Buya izin menyimak, barakallahu azim. Silakan. Eka Weda Suryati kembali insya-Allah. Selamat bergabung ya di plastik. Selamat ya, amin ya rabbil alamin. Penti Aprilita insyaAllah. Assalamualaikum Buya, izin menyimak dari Jakarta. Alhamdulillah. Yurdiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung Buya. Waalaikumsalam. Yurdi kakek tadi kemana kakek ini? Neneknya dah duluan bergabung, kakeknya aja ketinggalan. Nah ini betul ketinggalan Buya. Iyalah, duluan neneknya, entar lama-lama nenek jadi imam dah. Lanjut bergabung kakek. Wiwit Sandra Diana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nyantri ya Abah, guru dari Batam. Waduh, Batam alhamdulillah. Kepri ya, jemaah kita, saudara kita kaum muslimin dan muslimat di Batam, Kepulauan Riau. Menyusul Tejo Wahono. Assalamualaikum Buya, izin menyimak kajian insyaallah, mudah-mudahan berkah. Alif Mu'alif. Assalamualaikum Buya, izin menyimak, semoga Buya dan selalu diberikan kesehatan, amin. Dahlia tidak ketinggalan dari Jambi ya, dari Jambi insyaallah. Izin ayah guru izin menyimak, semoga ayah guru sehat selalu, amin.
Berikut disusul oleh saudara kita Jafar Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung dari Ambon. Dari Ambon, alhamdulillah Ambon Manise. Bergabung kita dalam tauhid diri kepada Allah. Alhamdulillah. Wanti Nur Hayati. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali disusul Yusniar. Assalamualaikum Buya, izin menyimak dari Banjar. Yusniar Koto, alhamdulillah orang Koto, orang Padang lagi di Banjar. Binjai, maaf dari Binjai, gitu ya, Binjai Sumatera Utara. Kita pernah dulu ke sini. Apip Saifullah, wah ini si jagonya ini. Selamat bergabung. Ketinggalan nyimak Buya? Belum ada yang ketinggalan. Kita belum mulai. Kita lagi sambut saudara kita dulu nih, termasuk nih kedatangan Imam Kuswari dari Magelang ini, dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak live streaming Buya. Waalaikumsalam. Tidak ketinggalan Fadli. Imam Fadli dari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Surau Tugunya saya ini di sini. Alhamdulillah, salam kepada semua jemaah di Kecamatan Talamau, Talu. Wanti Nur Hayati Pak Haji, ceramah dong Pak Haji ya. Baik. Kita mulai. Insya Allah selamat menyimak kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat bertemu live streaming pada siang hari ini dengan niat meningkatkan iman dan takwa kita, berbagi dengan ketulusan ikhlas hati, semoga bermanfaat buat kita bersama. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amin ya rabbil alamin. Barakallahu wa ibadatana wa syaratun wal kalamun al mu'minin wal mu'minat ya Allah. Amin. Ya Rasulullah wa qudsi Allah karamatun fil kalamullah lillah. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Berbicara tentang asal-usul adanya kata diri, bukanlah suatu kebetulan Allah membuat sewujud nama bersebut diri. Berkata sebuah diri, berwujud sebuah diri, berpandang sebuah diri, bukanlah diri itu berdiri sendiri, tapi diri itu adalah hayat dirinya Allah semata.
Berkalam Allah ingin disebut dengan nama Allah, Allah bersebut dengan nama Muhammad, Sayyidina Muhammad. Artinya bukan terpisah kodrat itu menjadi tiga, tapi satu wujud yang diimani tiga kali iman. Dalam hal ini, kedatangan sebuah diri ini adalah suatu wujud dan pertolongan Allah memisahkan kodrat manusia dari makhluk menjadi kehambaan, menjadi umat yang dimuliakan. Kalau hanya dibilang sebuah hidup atau hayat adalah ruh. Ruh adalah sifat makhluk bagi Allah yang bersifat ciptaan, bukan sifat yang dijadikan. Perbedaan kata ruh ini sangat berhubungan dengan seluruh alam dan makhluk. Tetapi manusia atau insannya Allah dibekali sebuah diri yang bersifat batin bagi Allah. Itulah naf, disebut dengan naf. Na adalah aku, fa adalah batin. Artinya batin-batinku. Makanya kita laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang setara dan serupa dengan kita, karena kita ini adalah batinnya Allah. Nah, setelah itu diselamatkan kita ini dari namanya ruh. Karena ruh, setiap ruh yang dijadikan berkodrat adalah makhluk, alamnya bukan akhirat, tapi alamnya malakut. Bayangkan jamaah, kalau kita tidak menggeser kehidupan ke dalam naf atau diri sebagai batin Allah, maka kita bertahan masih di alam ruh, atau dikatakan hayat kita ruh. Kalau hayat kita ruh, berarti alamnya malakut. Malakut alam semua ruh. Nah, kita contohkan, seandainya ada hewan menghisap atau menghirup udara atau mengeluarkan udara dari dalam dirinya ke alam malakut. Malakut bulat di depan kita, seandainya ini malakut, ketemulah Hawa seekor umpamanya kambing, kita contohkan. Kita hirup udara hawa napas kambing di alam malakut yang sama-sama menghadap ke alam malakut ini. Nah, akhirnya tersedotlah dengan ruhnya awal dari seekor hewan atau kambing tadi. Makanya jiwa-jiwa kita akan seperti kambing ini. Nah, gitu. Yang kita takutkan begitu. Ya, apalagi ayam, kucing dan sebagainya. Ya, akhirnya inilah yang dikatakan Buya Hamka, manusia bisa jadi rasul, manusia bisa jadi hewan. Jadi hewan ini maksudnya ini watak dari hewan tadi. Kalau kita ibaratkan sedikit ceritanya, kita menghirup udara atau hawa di malakut, seandainya tidak ada diri nih, kita di malakut, kita hawa, kita sedot hawanya mulut kambing, hawa kambing, atau ruhnya berpindah kepada watak akal. Akal ini minta apa? Makan 100 macam sama kayak kambing ini. Ya, kalau dia perintah istrinya bikin sayur ini, bikin sayur ini, bikin sayur, rupanya begini nih, udah ketemu nih ruh kambing tadi. Nah, yang kedua, lihat mulut kambing itu dari di atas, kalau mengapnya dia lurus ke bawah sampai di bawah dia ngelak. Artinya orang yang seperti ini jiwanya tidak pernah menepati janji, selalu bikin janji tapi tidak pernah menepati janji. Di akhir perjanjian tetap meleset. Nah ini itu contoh. Tetapi dengan kedatangan suatu kodrat yang ditajalikan berupa batin oleh Allah yang berupa diri, maka diri inilah yang harus kita paham. Ya, banyak diri-diri yang batin diri, ada nafas, ada tanapas, ada nafsihi, ada nafsahu, banyak naf-nafnya. Tetapi diri yang sangat dibutuhkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah adalah diri yang tiga ini. Ada tiga diri. Pertama, diri yang didirikan. Mana diri yang didirikan? Yang kedua, diri yang berdiri. Nah, yang ketiga, diri yang sebenar-benar diri atau diri yang sesungguhnya. Nah, ini sekarang kita kaji mana diri yang sesungguhnya. Kalau diri yang didirikan adalah zatnya Allah, zatnya Allah. Tapi diri yang berdiri adalah nurnya Allah.
Nurullah atau nurani, ruhani. Ya, tapi yang Rabbani, yang diriku yang sesungguhnya, ini kita harus melebur dari satu kalam, yaitu la ilaha illallah. Berarti inilah yang dikatakan diri yang sebenarnya, nafsahu, diriku. Nah, yang mana yang dikatakan diriku? Nah, inilah yang akan didirikan supaya hilang keakuan kita dengan kita mendirikan keakuan Allah. Kalau memang ada diri yang disebut diriku, apa kulitnya, apa dagingnya, apa tulangnya, apa uratnya, apa jiwanya, ini adalah kodrat. Ya, kalau kita sudah paham di dalam pencarian kalimat la ilaha illallah, maka membungkuslah kalimat itu menjadi sebuah diri. Kalau belum berdiri diri yang sesungguhnya, berarti kita belum memahami Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita adalah maujudnya yang sandaran, yang dihalalkan untuk berbuat langsung dan tidak langsung kepadanya, sahadah atau sa'adiyah. Dengan demikian, kalau kita mencari diri yang didirikan adalah empat nur. Diri yang berdiri empat zat. Sementara diri yang sebenar-benar diri adalah empat rahasia. Ya, empat rahasia di dalam kalimat la ilaha illallah. Sekarang saya tanya, siapa yang sanggup mencari batang tubuh diri sirnya keakuan Allah di dalam kalimat la ilaha illallah? Terangkan wujudnya, tunjuk satu-satu. Mana kulit, mana urat, mana tulang, mana daging. Coba tunjuk kalau memang ada wujud Tuhan di dirimu. Jadi jangan kita mengaku la maujudun illallah, tidak ada yang mewujud melainkan Allah. Allah semuanya, Allah lahir, Allah batin. Itu secara hakikat memang ada pengakuan. Kita bukan meminta pengakuan, tetapi kita meminta diakui. Bukan mengaku, tapi minta diakui. Itulah yang butuh, inilah yang benar. Diakui, bukan mengaku. Nah, kita contohkan kalimatnya. Kalimat yang mengaku hu Allah, aku Allah. Ya, ini contoh pengakuan. Kalau aku Allah, berarti ada yang mengaku. Ya, ada yang mengaku. Nah, bagaimana kalau datang kalimat ini satu lagi terbalik? Bukan hu Allah, Allahu, Allah itu aku. Nah, Allahu bukan hu Allah, tapi Allahu, Allah itu aku. Nah, inilah kalau sudah ada perwujudan seperti itu di dalam mengaku, di luar mengakui, itulah yang diharapkan. Hu Allah di dalam, Allahu menuju keluar. Ya, inilah di dalam mengaku, di luar mengakui. Inilah zahir batin, ikatan yang tidak bisa diputus dalam satu batin, yaitu alif berdiri. Dalam hal ini para hadirin dan jamaah sekalian, kita akan melihat bagaimana yang dikatakan wujud Allah semata. Jangan hanya kita mengaku wujudku, wujudnya Allah. Nah, ini semua Allah. Iya, semua sudah zahir Allah. Iya, siapa yang bisa bantah? Memang nyatanya dari Allah. Tapi bisa nggak batinmu mengakui dan merasakan kebenaran kalam tadi? Kalau kita tidak jatuh atau memang masuk ke dalam kalam itu. Kalau kita tidak masuk ke kalam itu, bagaimana bisa kita menyatakan dan membuktikan? Tidak tauhid, tidak nyata berhubungan. Tidak tafrid, tidak nyata merasakan. Tidak tajrid, tidak rasa, tidak nyata mengalami.
tidak nyata merasakan, tidak nyata berhubungan, tidak nyata mengalami. Ini syahadat. Ya, syahadat itu tuntutan sangat tinggi. Kalau tuntutan syahadat belum bisa terpenuhi, ini semua solat akan kosong. Ya, saya katakan semua solat akan kosong. Apanya kosong? La wujubun ala na mawujud. Ada kamu tapi Tuhanmu nggak ada. La wujudun ala na mawujudun. Kamu ada, Tuhanmu nggak ada. Atau la wujudun la mawujud. Atau sama-sama nggak ada. Tapi wujubun ilil hal wujudun. Itu baru benar. Adanya kamu melihatkan adanya Allah. Nah, itu yang baru sholat. Nah, sama dalam kondisi diri. Diri juga begitu. Mencari Tuhan punya diri bukan dicari lagi di mana, tapi mencari lapisan diri, melenyapkan semua wujud kepada diri batinnya Allah. Diri ini ada 3 yang saya bilang tadi, Rabbani, Ruhani, Nurani. Tapi dalam hakikat, dalam pernyataan kediriannya Tuhan dinebut dengan lahu, lahi, laha. Ya, lahu, lahi, laha. Nah, ini ingat ini. Lahu diriku wujud, lahi hayat, laha dan zahir atau hayat atau zahir. Nah, lahu lahi laha. Artinya la ilaha illallah. Nah, ini ketemu sebuah diri. Amanah, bagaimana cara mencarinya? Yang diri itu cuma 3, tidak ada lagi lebih dari itu. Yang kodratnya, yang wujudnya kepada Allah. Kalau wujud kepada zat dan nur itu banyak. Ya, nafnya banyak, termasuk nafsu juga ada diri salah, diri sesat, ya kan? Tapi ada diri yang umul dari hayat, ma'ul hayat diri adalah 3. Ada lahu diriku, ada lahi hayatku, ada lahan wujudku atau nyatanya aku. Nah, lahu lahi laha atau la ilaha illallahu. Nah, seperti itu. Nah, disinilah diri yang 3 ini setelah kita ketemu dalam wujud yang akan kita bahas ini hari, maka dia tidak disandarkan kepada jasad, tapi disandarkan kepada kekuatan aras batinnya Allah, yang mana aras ini adalah asalnya terkuat dari seluruh aras. Jangankan di benda nyata, niat salah saja nggak bisa menembus. Apa namanya? Tempat berdiam diri ini disebut dengan kulimah. Nah, kulimah ini zat saripatinya, kodratnya Al-Quran, itu dinamakan kulimah atau dikatakan dengan sir. Nah, jadi ini sangat kuat sekali. Ini harus ada dia di dalam kulimah. Jadi dengan demikian, mengenal atau memperlihatkan wujud dan kebenaran kajian ini akan kita dalilkan. Contoh apa? Nanti ketemunya di Yasin 82. Itu akan ketemu. Nah, kalau wujud hakikatnya di surat Al-An'am, itu pasti ketemu. Yang sir bertajalli, membuktikan dia bertajalli jadi umat, itu di Al-Fatihah. Dan bagaimana dia hayat dan hidup, berupa dan berwujud, ada dalam Bismillah. Tapi siapa, mana diri itu? Nah, inilah yang akan kita kaji. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kalimat la ilaha illallah, simak baik-baik. Simak saudaraku, simak, ini tentang Tuhan, simak. Di dalam kalimat la ilaha illallah ini ada pecahan 4, la ilaha illallah Allah. Nah, ini ada pecahan 4 ya. Di dalam kalimat yang 4 tadi ada sebuah wujud yang keakuannya. Nah ya, nah jatuh kepada la. Yang kedua ada sifat nyata baginya pada ilaha. Nah, yang keempat ada sifat batin baginya ilah. Dan ada sifat dohir baginya Allah. Ini 4. Tetapi di dalam mengkaji kodrat tadi, ingat,
pembungkusan daripada wujud kulimahnya. Wujud kulimah adalah kalimah. Mana kalimahnya kulimah? Inilah jasad. Disebut kulit bagi Allah, yaitu sir yang menutupi adalah zat yang terlihat. Nah, maka jatuhlah kalam la ilaha illallah, jatuh kepada kulit. Ya, nah jatuhnya kepada kulit, maujudnya zat. Nah ini. Yang kedua, ilaha. Nah, ilaha ini nyata, terasa. Aras ternyata terasa. Nah, ini lahanya. Nah, nyata. La ilaha. Nah, itu kodratnya seperti diwujudkan daging. Nah, ya, daging. Nah, setelah itu ilah. Nah, apa ilah? Yaitu gerakan. Gerakan semangat, gerakan menuju pandangan, itu adalah ilah. Perjalanan. Nah, itu kodratnya ibarat jasad, itu urat. Ya, urat. Nah, sementara pertahanan diri yang diliputi oleh tulang untuk mengganjal kehidupan jasad ini. Nah, kita lihat apa yang tidak terputus, yang terus jalan tapi dia tidak terputus. Nah, itu adalah kodrat. Nah, di sini jatuh pada tulang, pada prinsipnya adalah kalam. Kalam atau kodrat. Nah, kodrat ini yang dikatakan dengan bunyi yang ada di dalam diri atau rasa. Nanti akan kita terangkan. Yang berikutnya, apa sebatang tubuh? Inilah tubuhku, alamku. Lam alif hu. Lam alam itu ha derajat kodrat. Sementara alif kasroh a nyata la, ya. Hu ha itu adalah aras, hu sir rahasia. Jadi lahu tubuh rahasia. Nah, tubuh rahasia. Jadi tubuh ini lahu, maka di sin itu ada lahu. Nah, jadi ada sebatang tubuh. Jadi innama amru sayda arada yakulallahu. Nah, lahu kun, alifnya tidak terlihat, itu sir, nyawa, ya. Nun hayat, batin, zat, ya gitu. Kaf kodrat. Nah, jadi kalau kita larikan kepada wujud batang diri, batang tubuh yang sebenar-benar diri, la ilaha illallah akan kulitku, illaha akan dagingku, illallah akan uratku, Allahu Allah akan tulangku. La ilaha illallah asal wujud, asal diriku jadi. Illaha asal aras kekuatan dasar diriku bergerak. La ilaha illallah. Illallah adalah sewujud uratku yang tidak terputus dalam zikir kubah jantungku. Allahu Allah adalah denyut jantungku yang tidak memutuskan tulangku. Allahu sebatang tubuhku, hanya akulah yang berdiri menjadi rahasia. Ini, ya, isikan kulimah meliputi sekalian rongga tubuh. Aku dalam kulimahnya Allah. La ilaha illallah, wujudlah kulimah di dalam sir zat. Bertampi bercampurlah kulimah dengan zat, baru pantas kamu menyebutkan la ilaha illallah, la mawjudun illallah. Inilah amruhu, innama amru say'an arada ayyakulallahu kun fayakun. Kun lahu nilallahu, arat rod itu petir, secepat itu pandanganmu, secepat petir dan secepat kilat, menjadikan tanpa ragu. Amalkan itu, insya Allah akan kamu rasakan di dalam tubuh ada diri. Bukan tubuh itu diri, tapi tubuh itu adalah kulimahnya diri kita, yaitu wujud Allah semata. Jadi kalau mau pulang kepada Allah, mau dekat dengan Allah, pakailah wujud dirinya yang ada di dalam tubuhmu. Maka disitulah dikatakan diri batin bagi manusia. Haknya diri pencariannya adalah Rabbi, Zahiru Rabbi. Ingat, Zahir ini tumpangan Rabbi. Nah, maka dikatakanlah kehidupan diri kita di Yasin 82 itu sangat jelas keputusannya. Fayakun,
Nah, fa ya ka qalbi kaun itu jadi, maka jadilah dia, karena di fayakun ada waw yang tersirat, waw yang tersurat di situ. Waw itu adalah hu itu adalah dia adalah batin. Makanya fayakun itu adalah batin, zat ini adalah wujud dari batin semuanya. Adalah sir bermula pada nyawa. Kun, kal, alif, nun. Kalau kita selalu di dalam kun, lihat nyawa itulah yang berwujud jasad. Inilah yang harus menjadi innama amruhu, atas nama ruhku. Nah, ya amruhu. Nah, ya. Adalah sayan yakulalahu dulatubulahu kun. Disitulah sir alif hilang, maka nun hayat berupa zat batin yang terlihat, kaf sempurna atau terjadi, maka terbentuklah fa ya, berangkatlah batin menyuruh kolbi naik, kun keduanya kaun, maka jadilah dia. Itulah wujud yang terlihat adalah dia, maka jatuhlah zikirnya. Hu dalam penjemputan aku, hau dalam penjemputan dia. Dijemputlah aku berwujud dia. Nah, disitulah fana hilang dan leburlah keakuan kita. Insya Allah tawaduk dan tawakal di situ. Jangan cari Tuhanmu, karena Tuhanmu tidak hilang. Tuhanmu hanya hilang dari hatimu, hilang dari matamu, karena hatimu sudah jadi mata, matamu gelap tak mampu melihat dia. Kamu katakan Tuhan hilang. Yang hilang makhluk, bukan Tuhan. Tuhan itu adalah zahiru Rabbi, wallahi fil zahiru, wallahi fil batin. Zahirmu adalah penampakan dari batin. Insya Allah, mudah-mudahan bisa berkah. Amin, insya Allah. Silakan, nanti kita akan bacakan dulu tamu-tamu jamaah-jamaah kita yang hadir. Insya Allah. Alhamdulillah, kita bacakan saudara dan kaum muslimin dan muslimat, sahabat dan kerabat. Pak Basril Hasim, selamat datang, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Basri dan Bukit Tinggi, amin, menyimak Nurbaya, subhanallah. Yuyun Yuniati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hartoyo Kasim Batola, Kalimantan Selatan, Kalsel, bergabung Buya. Subhanallah, Nur Baida, sungguh bahagia mendengar kalam Buya, amin. Insya Allah mu'alaf tren, insya Allah Kak Alif Nun Kun. Insya Allah. Indosel, salam santun guru ikut menyimak. Waalaikumsalam Indosel. Irwansyah, assalamualaikum Buya. Ayah guru menyimak Irwansyah dari Binjai. Waalaikumsalam Binjai, Medan Sumatera Utara, selamat bergabung. Imam Soleh barakallah Buya dari Lubuk Bagai, mohon Banggai, Lubuk Banggai, mohon barokahnya Buya agar kalam Buya sampai mudah diterima oleh hati sanubari. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik, menyusul Sabilul Khair. Alhamdulillah, terima kasih Kiai, semoga bisa memahami, amin. Insya Allah. Praja-praja, betul itu Buya. Allah tuh dicari letaknya, cukup kenali dan rasakan dengan akal sehat kita. Untuk buktikan adanya alam kubur tidak perlu kita paksa mati tidur. Alhamdulillah praja. Jadi alam kubur itu zahir yang kita lihat, dia alam ji'un, alam barzah. Ji'un itu kembali kepada batin atau lenyap. Barzah itu bara'ah batin, sementara zinza'ah itu adalah zat. Itu alam batinnya, zatnya Allah. Jadi harus kembali menjadi zatnya lagi, insya Allah. Assalamualaikum dari Rati Badrianti Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak hadir Sukabumi Buya, Buya sehat selalu, amin. Insya Allah barakallah Ananda.
Dari Empati Aceh Barat, insyaallah. La ilaha illallah, mudah-mudahan berkah semuanya, amin, insyaallah. Syarif Al-Mahdi, insyaallah. Di sini dipertanyakan kebesaran dan kesucian Allah, mudah-mudahan tawaduk di situ nanti akan tahu sebesar mana. Kalau dibilang kesucian, tidak ada sifat dan zat Allah ini yang kotor. Tapi kesucian itu adalah ibadah seseorang yang mengkaji dirinya kepada Allah. Bukan karena Allah kotor, bukan karena Allah bernajis. Kalau diri dikatakan bernajis, sama artinya kita mengatakan Allah tidak suci. Karena diri itu nafsahunya Allah. Jadi perlu dipahami hakikatnya lebih dalam lagi. Itu harus benar-benar belajar dan dipelajari. InsyaAllah mungkin Syarif Ahmadi perlu penyiraman yang lebih kuat lagi agar bisa bermakna tentang suci. Suci subhana Allah. Ingat, mensucikan Allah bukan karena Allah kotor, tapi adab ketinggian ilmu yang mampu mensucikan dan beribadah suci namanya. Bukan ada yang kotor, karena Allah laksana ilmunya intan di dasar laut, tidak akan bisa dikotori apapun. Baik, mudah-mudahan bisa paham dan dimengerti. Baik, selamat bergabung Imam Noktah dari Malaysia, insyaallah. Mudah-mudahan bisa berkah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon bergabung Buya dari Imam Noktah Malaysia. Semoga seronok dah kita bergabung ni, berkongsi lah namanya ini. Nah, kalau kita berkongsi berarti kita bergabung bersama-sama lah ya. InsyaAllah mudah-mudahan dapat berkahnya, amin. Berikut adalah Ahmad Kardani. Izin Buya mau bertanya, zikir diri seperti apa? Diri zikir itu selalu menjaga kesucian Allah dengan menarik hakikat dari ayat suci tadi. Subhana Allah. Mana air subah, air kausar dan air zam-zam yang telah diwujudkan kalimat subah. Nanti insyaAllah kita pelajari. Barakallah, mudah-mudahan. Yang penting intinya kita berzikir mengingat, bukan kita menghitung atau berwitir, bersuci. InsyaAllah mudah-mudahan bisa bergabung dengan baik. Mudah-mudahan bisa betul-betul berhikmah kepada diri. Zubaidah Hamzah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru Kubuya mohon bergabung dari Singapura. Baik, Grup 8 Singapura, selamat bergabung. InsyaAllah mudah-mudahan berkah apa yang disampaikan. Wanti Nurhayati, InsyaAllah dosa enggak Pak Haji kalau bilang InsyaAllah tapi enggak datang? InsyaAllah itu tidak beruntung orang yang datang, tidak rugi yang tidak datang. Artinya menuntut keikhlasan. Makanya baca Al-Quran juga hukumnya subhanallah. Nah, subhanallah adalah kalimat yang tidak sombong dan bisa memaklumi timbal balik. Kalau yang mengucapkan subhanallah enggak datang, insyaallah berarti yang menunggu juga harus mengerti, karena sudah ada kata insyaallah. Yang tidak datang kalau merasa tidak mengingkari, masih ada waktu dan kesempatan, berarti kita harus datang karena sudah menjawab insyaallah. Begitu. Alhamdulillah. Berikut kepada Muhammad Asrawan Sepiandani. Nah, di sini ada kakak cowok kawin sama sepupu cewek, dosa apa? InsyaAllah. Nanti di luar kaji tauhid kita akan bahas nanti ya. Muhammad Asrawan, kita lagi kaji tauhid diri dulu ya. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya mengharapkan kepada yang bergabung semuanya, jamaah atau kaum muslimin dan muslimat, nanti pertanyaan di dalam kajian sesuai dengan tema atau judul atau dikatakan dengan tajuk kalau Malaysia bilang. Nah gitu. Baik. Mohon mungkin bisa paham. Muhammad Sarawan Sofiadani. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Begitu Muhammad Asrawan Sofiandani. Baik. Menuju kepada Wanti Nurhayati. Semoga ceramah Pak Haji berkah ya amin. Dan Herman 67 Jakarta. Assalamualaikum Buya, izin menyimak. Herman Lintau, Tanah Datar, Sumatera Barat. Imam Herman selamat mengikuti. Datuk Hendri Harmon, ini Datuk dari Kota Padang.
Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak mudah-mudahan berkah insyaAllah. Ahmad Kadani, Assalamualaikum Buya, siap menyimak dari Ahmad pada Raya Kalimantan, Kampung Raya Kalimantan Tengah. Amin, insyaAllah. Baik, dari Wati Nurhayati, ya Allah ya Rasulullah, ceramah yang sangat baik. Razwan dari Assalamualaikum Buya, dapat menyimak dari Penang, Malaysia. Razwan Dali, sama-sama kita seronok ya, kita kongsi dulu, kita belajar, mudah-mudahan berkah dunia akhirat, zahir batin, insyaallah mudah-mudahan. Baik. Amin, amin, insyaallah. Wanti Nurhayati, Allah bagus Pak Haji. Ya begitulah Allah cara dia. Ya. Isra Azmi Safwanda, Isra dari Aceh. Assalamualaikum Buya, izinkan saya bergabung. Waalaikumsalam, dengan tulus dan ikhlas, silakan. Ya, silakan. Fatul Luqman, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Ikut ngaji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Baik. Khairlah Otman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menyimak dari grup 4 Malaysia. Amin. Semoga kita bisa berbagi tajuk yang pada sehat ya pagi, kita ganti-ganti tukar lah ya, insyaallah. Baik, Nur Hasanah Nurdono, Magetan Jawa Timur. Assalamualaikum Buya, izin menyimak kajian, semoga Buya sehat. Amin. Selamat bergabung saudaraku, saudariku semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya. Nur Hasanah, mudah-mudahan Nurdono berkah. Wanti Nurhayati, Paji ceramah Paji, insyaallah kita sudah mulai. Buya ikut ceramah dari Patli, insyaallah mudah-mudahan memberkah dan kepada kita semua apa yang disampaikan tadi. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dalam hal ini pemahaman tentang sebuah kodrat diri, ini peningkatan tubuh lahu, itu baru kita berbicara tentang keakuan Allah pada diri kita dalam liputan kalimat la ilaha illallah. Jangan hanya kita memiliki kemampuan la ilaha illallah ini la ilaha illallah ini, kalau saya boleh nambah, mungkin saya tambah tanda tanya di belakangnya. La ilaha illallah. Nah, apa kamu dengar orang bicara itu? Apa kamu mengerti maksudku? Apa yang dikatakan aku? Mana wujudku? Semua pertanyaan harus terjawab sebelum melaksanakan rukun Islam. Makanya rukun Islam itu yang pertama adalah syahadat. Tidak pernah mengenal bagaimana syahadah ahad, laksana telunjuk kita. Dia kiri satu kanan, tapi telunjuk tidak memperlihatkan perbedaan. Yang perbedaan adalah derajat, ada kanan dan ada kiri. Begini kita memahami diri. Nah, kalau kita lari kepada lahi, nah itu wujudnya adalah hayat. Nah, dikaji lagi mana tubuh hayat. Dan yang ketiga adalah laha. Nah, mana yang dikatakan tubuh nyata. Nah ini, jadi dari nyata sampai kepada rohani, sampai kepada sir batin. Nah ini kita harus tahu, dengan membaca satu kalimat makrifat bisa membayangkan atau memperlihatkan kodrat tadi. La ilaha illallah akan kulitku. Nah, terlihatlah tubuh membungkusi sebagai kulimahnya Allah. Ilaha, alas yang bergerak akan dagingku. Illallah, yang berhayat adalah uratku. Allahu Allah, putus tulang, segala tulang dalam hayat penuh dengan kalam zatnya Allah. Terhubung illallah. Allahu akan sebatang tubuh. Nah inilah tubuhku. Jadi kalau semuanya sudah aku, lahu, minggir. Jangan ada lagi prasangka dan kedudukan keumatan di dalam mentajalikan kodrat lahu tadi. Innama amruhu sayyidan arada yakulal lahu. Lahu itu kun. Nah kun ini adalah berdiri yang tidak terlihat di dalam, diliputi oleh kodrat dan hayat nun batin yang membuat bergerak kun.
Kaf, alif, nun, sir, rahasia, tidak ada alif. Begitu juga fayakun tidak ada alif. Ya, tapi di situ bertajalilah. Betul, ada dalam kodrat yang jadi dan dijadikan. Makanya setiap ulama itu harus hidup dengan kun. Makan dalam kun, tidur dalam kun, semua dalam kun. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami hadirin dan hadirat tentang bagaimana kita ingin dekatnya dengan Allah. Ya, laha lahi lahu. Begitu juga di dalam kita melihat keberangkatan seorang mayat di depan mata kita menuju makamnya. Kita punya apa mampu kita? Cuma membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tahukah kita apa yang dibaca dia sebelum berangkat, yang dibaca beliau itu? Tahu enggak kasus yang terjadi di dalam innalillahi itu? Tahu enggak bagaimana proses innalillahi datang dan perginya? Banyak yang dikenali di dalam innalillahi yang kita baca melihat sewujud diri itu. 3 pembacaan. Yang pertama, inna illah, saya Tuhan. Yang kedua, inna lillahi, inna ilaihi, sayalah yang hidup. Dan inna lillahi, dan saya juga yang kembali. Dengan rangka keumatan melalui 3 kodrat, yaitu innallaha, innallahi, innallahu. Baru kita tahu ada inna lillahi. Jangan hanya cuma bisa baca innallaha, innallahi, innallahu. Cuma harus tahu bagaimana kedatangan yang 3 terhimpun jadi satu diuji iman kita di dunia. Sanggup enggak kamu mengembalikan nanti seperti ini lagi? Alif awal dirimu dan alif akan pulang sebagai alif. Coba pertanggungjawabkan. Jangan ada yang bersekutu denganku di saat pulang. Maka temulah kita di dalam sholat yang telah kujanjikan. Kembalilah kamu menjadi aku lagi. Inilah aku awal mula jadi. Itulah yang dikatakan. Aku adalah aku. Aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Umat inilah yang kuberi nama. Dan akulah yang ingin disebut dengan nama Allah. Dan aku ingin disebut dengan nama Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku Allah, sayyidina sesungguhnya aku. Muhammad, itulah kodrat. Maka dikatakan wujud Allah dalam batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad, nurani, rohani dan rabbani. Inilah hakikatnya Allah dalam diri. Jati dirinya, diri yang sebenar-benar diri adalah tubuhnya lahu. Makanya diwajibkan kita mencariku, kata Allah. Barang siapa yang mengenal diriku. Nah, inilah yang disarankan dan disampaikan oleh Allah dalam qudsinya. Man arafa nafsahu. Nah gitu, ingat. Jangan man arafa rabbaha nafsin khailah nafsah. Nah ini jangan terjadi. Orang yang mengenal diriku akan mengenal Allah, Tuhan, ketuhananku. Ada juga orang yang man arafa nafsah atau rabbaha faqad zahilan nafsah. Kalau dia tidak mengenalku, maka jadilah diri yang bodoh. Nah, coba. Khailan nafsah, jadilah diri yang bodoh. Apa bodohnya? Yaitu tadi, ayam tidur di atas padi, baru mati kelaparan. Sudah Tuhan dalam diri, barulah kita tak bertuhan. Inilah bodohnya kita. Ya, kita maksudnya semuanya kita. Karena kelalaian kita. Kenapa? Inilah kekuasaan pandangan. Pandangan ini kutsi atau kekuasaan. Kalau dia sudah dikuasai oleh keduniaan, maka lupa menguasai yang hak, yaitu suara. Apapun kata suara si ustaz, pandangan kita sudah dikuasai yang lain. Sama nyeret kambing mandi, susahnya beribadah. Tapi kalau kekuasaan Allah ada dalam pandangan, hanya memandang dia yang utama, maka semudah-mudahnya belum berangkat pun kita bisa sampai. Itu kehebatan orang yang memandang Tuhan. Dengan demikian, dengan adanya pencerahan pada sore hari ini, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bagi yang sudah paham, alhamdulillah, saya hanya sebatas
mengingatkan biar tidak lupa. Tapi yang belum paham sama sekali, marilah kita belajar dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bergabung di sini Tahyul Ira Kabil Tubuya mulai jadi payung. Selamat siang Ustaz, semoga sehat dan tetap dalam lindungan Allah. Amin. Nina Suryawati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mandiri game. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bersyukur bisa menjadi murid, minta halal dan ridhonya. Ya, minta ridhonya dunia akhirat, zahir dan batin. Amin. Begitulah Imam Dunil dari Kalimantan itu, insyaallah. Alhamdulillah para hadirin dan jamaah, dalam waktu dan kesempatan ini hanya sampai di sini dulu berbagi kita. Alhamdulillah atas ridho dan izin Allah, kalau tidak ada halangan, besok jam 14.30 kita sudah aktif dan live streaming kembali dan bertemu lagi bersama kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada umat. Nudayan Umar, alhamdulillah atas pencerahan ayah. Anda mohon selalu tuntunannya untuk selalu musyahadah. Amin. Badrun Hakim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat kami jamaah yang hadir menyimak. Semoga sehat selalu Buya. Amin. Barakallahu ya karim. Wa hasaratun wa ibadi fil umatin wa ridallahu ta'ala wa tuhaqqa wa darajatan al qalbi wa qadratun aras bin zatin wa hayatun ala ruhi wa mukhassafatun al adama lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan berkah semuanya jamaah. Mudah-mudahan semakin kita ingin mencarinya, yang terkuat adalah hati yang berkerinduan. Kalau hatimu belum terpaut kepada Tuhan, kaji ini akan menjadikan kamu seorang yang tidak benar. Tapi kalau hatimu sudah paut kepada Tuhan, inilah siratal mustaqimnya diri kita. Inilah dasarnya jalannya diri kita sebagai jalan menuju Allah. Siratal mustaqim itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah diri rahasia. Din itu bertajalli, nas itu adalah nur, dan mustaqim itu alif yang lurus atau berjalan pada lurus. Baik, insyaallah Anggriani Realty alhamdulillah bergabung, mudah-mudahan bermanfaat dari Palembang. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat semua. Alhamdulillah para hadirin dan hadirat sekalian, berhubung pada asyar masuk, insyaallah kita melaksanakan ibadah sa'diyah dan bersyahadah dalam khusyuk. Mudah-mudahan capailah dulu. Awalul wajibin alal insani huwa maghfiratul illahi biistiqoni. Pertama-tama yang wajib bagi umat adalah mengenal aku dengan seyakin-yakinnya, kata Allah. Nah, inilah syahadat yang pembang menjadi tiang kaji Islam adalah syahadat. Sebelum mengeluarkan semua ibadah dalam syahadat, belum melengkapi peraturan hakikat dari syahadat, belum melengkapi semua peraturan syariat syahadat, maka ingat, syariat adalah syarat yang berisyarat, bukan peraturan. Syariat adalah syarat yang berisyarat. Sudah menjadi isyaratkah kita? Sudah bergerak isyarat? Semuanya isyarat. Yang mengisyaratkan adalah fi'il yang menggerakkan diri. Insya Allah, mudah-mudahan bergabung lagi kita besok di dalam live streaming pada judul yang lain sesuai petunjuk dari Allah Subhanallah. Walhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kepada sahabat dan kerabatku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pertahankan sholatmu dan sholat orang di sekitarmu. Ingat, moto kita dalam Buya Pasaman Timur, mencari diri dalam sholat, mencari sholat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.